Angin sore berhembus lembut di antara pepohonan bambu di tepi desa Sukamerta. Dari kejauhan, suara gamelan dari rumah tetangga terdengar samar. Mereka sedang berlatih untuk pesta hajatan minggu depan. Namun di rumah panggung sederhana milik keluarga Sari, suasana justru sunyi. Sari duduk di beranda, menatap jalan tanah yang sepi. Tangannya menggenggam selembar sapu tangan biru, pemberian kekasihnya, Dimas, seorang pelayar yang sudah sebulan tak pulang. Setiap sore, ia menunggu dengan harapan yang menipis. Katanya, Dimas hanya pergi selama 2 minggu untuk berlayar membawa kargo keluar kota. Tapi sudah 4 minggu berlalu, tanpa kabar, tanpa pesan. Mungkin dia sibuk, RI. Suara ibunya, Bu Narti, menenangkan dari dalam rumah. Namanya juga kerja di laut, sinyalnya susah. Sari hanya mengangguk pelan. Tapi hatinya tak bisa tenang. Sejak beberapa hari lalu, ia bermimpi aneh. Dirinya berdiri di tepi laut malam hari, melihat seseorang melambai dari kejauhan. Seorang lelaki berpakaian putih yang wajahnya samar, dan di sekitarnya, ombak menggulung tinggi, seperti ingin menelannya. Sore itu, ketika matahari mulai merunduk ke balik bukit, seekor burung gagak hitam hinggap di atap rumah Sari dan mengeluarkan suara serak yang membuat bulu kuduk merinding. Tak lama kemudian, suara sepeda motor terdengar mendekat dari arah jalan desa. Seorang lelaki berhenti di depan rumah dan turun tergesa-gesa. "Permisi. Ini rumahnya Mbak Sari?" Suaranya parau, napasnya terengah. Sari segera bangkit. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Roni, rekan kerja Dimas di pelayaran. Tangannya memegang amplop coklat yang sedikit lembab, seolah terkena air. "Ini titipan dari Mas Dimas. Katanya harus diserahkan langsung ke Mbak Sari." "Dimas?" Sari menatap tak percaya. "Dia di mana sekarang?" Roni diam sejenak. "Dia katanya akan segera menyusul ke sini." Nada suaranya aneh, seperti ragu. Tapi sebelum Sari bisa bertanya lebih jauh, Roni sudah pamit, menolak diajak masuk minum. Saat ia melangkah pergi, Sari sempat melihat sesuatu. Celana Roni bagian bawah tampak basah kuyup, seperti habis berjalan di air laut. Padahal desa mereka jauh dari pantai. Dengan tangan bergetar, Sari membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat, tulisan tangan Dimas yang ia kenal betul, meski kini goresannya tampak tak stabil, seperti ditulis dengan tangan gemetar. "Sari, cintaku. Maaf karena lama tak mengabari. Aku baru bisa menulis ini. Aku akan pulang, dan aku ingin segera menikah denganmu. Jangan tunda-tunda lagi, ya. Aku ingin kita bersatu, secepatnya. Aku sudah bicarakan dengan keluargaku. 3 hari lagi, aku akan datang membawa mereka. Pernikahan kita harus digelar pada malam hari. Aku tahu ini aneh, tapi percayalah, itu penting bagiku. Sampai jumpa, cintaku. Dimas." Sari menatap surat itu lama sekali. Kata-kata, pada malam hari, terngiang di kepalanya. Hatinya berdebar tanpa tahu sebab. Tiba-tiba, dari amplop itu jatuh setetes air bening ke pangkuannya. Asin, seperti air laut. "Bu," suaranya bergetar. "Mas Dimas mau menikah 3 hari lagi. Tapi, kenapa harus malam hari?" Ibunya yang mendengarnya dari dalam hanya diam, lalu menatap keluar jendela. Dari arah barat, langit yang tadinya jingga perlahan berubah kelabu, meski seharusnya belum waktunya gelap. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara ombak, padahal desa itu bahkan tak memiliki laut. 3 hari berlalu begitu cepat.
Desa Sukamerta yang biasanya tenang mendadak ramai oleh kabar bahwa Sari, gadis desa yang lembut dan dikenal rajin ke surau, akan menikah. Namun yang membuat semua orang bertanya-tanya, kenapa pernikahannya diadakan malam hari? Katanya calon pengantinnya orang kota, bisik para tetangga di warung kopi. Pelayar ya? Aneh juga, nikah malam-malam begitu, kayak bukan orang sini. Katanya biar suasananya khusyuk, jawab yang lain, tapi nadanya terdengar ragu. Sari tak bisa menjelaskan. Ia sendiri masih bingung. Surat itu jelas ditulis tangan Dimas. Dan pagi tadi ia mendapat kabar bahwa Dimas akan tiba sore ini bersama keluarganya. Langit sore itu berwarna tembaga tua. Udara lembab, angin berhembus pelan tapi dinginnya menusuk tulang. Dari arah jalan besar, suara mobil terdengar mendekat. Sari berdiri di depan rumah bersama ibunya, menunggu dengan hati berdebar. Mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluar Dimas, dengan senyum yang seolah lama ia rindukan. Tapi entah kenapa, Sari merasa jantungnya berdetak aneh. Dimas memang Dimas, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya sayu, seperti menahan letih berkepanjangan. Saat menggenggam tangan Sari, kulitnya dingin seperti baru keluar dari air. Sari, suaranya rendah, serak, tapi tetap lembut. Aku janjikan, aku pasti datang. Sari menatap matanya, mencoba menahan air mata haru. Tapi di belakang Dimas, tampak sosok-sosok lain berdiri. Ayah dan ibu Dimas juga dua orang laki-laki dewasa yang tampak seperti kerabatnya. Mereka semua berpakaian sopan, namun diam sekali. Wajah mereka kaku, senyumnya tipis tanpa ekspresi. Bu Narti mengundang mereka masuk. Ketika mereka melangkah ke dalam rumah, udara tiba-tiba berubah dingin. Lentera minyak di ruang tamu bergetar, seolah nyalanya takut terbakar oleh angin yang tak terlihat. Sari memperhatikan dengan saksama, langkah-langkah keluarga Dimas tak menimbulkan suara sama sekali di lantai kayu rumahnya. Tak ada derit papan, tak ada gema sandal. Sunyi total. Maaf kalau mendadak begini, kata Dimas dengan nada tenang. Aku cuma ingin segera menepati janji. Aku sudah izin pada orang tuaku. Ibunya tersenyum tipis. Ya, kami senang sekali Dimas akhirnya menikah. Tapi suara sang ibu terdengar datar, seperti membaca dari naskah. Sari mencoba menepis firasat aneh. Ia menatap kekasihnya yang kini duduk di depan, memandangi dirinya penuh kasih. Tapi di bawah cahaya lampu minyak, wajah Dimas tampak terlalu pucat. Bibirnya sedikit kebiruan. Saat tersenyum, Sari sempat melihat sesuatu di sela-sela giginya, warna hitam legam, seperti bekas darah kering. Malam itu mereka makan malam bersama. Sari memperhatikan keluarga Dimas nyaris tidak menyentuh makanan. Hanya sesekali mereka mengangkat sendok ke bibir, tapi tak benar-benar menelan. Dan setiap kali Dimas menatapnya, matanya berkilat seperti memantulkan cahaya air laut di malam hari. 3 hari lagi ya sayang, kata Dimas pelan. Kita menikah malam hari. Aku sudah pesan semuanya. Malam hari? Di rumah ini? Ya. Di halaman rumahmu. Aku ingin malam itu menjadi milik kita berdua. Sari menggigil. Ia tak tahu kenapa. Kata-kata Dimas terdengar romantis, tapi juga ganjil. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ketika pandangannya tertuju keluar jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan keluarga Dimas yang sedang duduk bersamanya tak terpantul di kaca jendela. Setelah mereka pamit malam itu,
Bu Narti menatap putrinya dengan wajah tegang. "Ri, ibu gak enak perasaan. Mereka tadi dingin sekali. Waktu ibu salami ibunya Dimas, rasanya kayak megang batu dari dasar sumur. Bu, jangan aneh-aneh. Mereka cuma capek. Capek nggak bikin orang tanpa bayangan Sari." Sari tercekat. Ia menatap jendela yang kini memantulkan dirinya sendiri. Tapi di belakangnya ia seperti melihat bayangan Dimas berdiri, meski Dimas sudah lama pulang. Ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai tempat Dimas tadi duduk, masih tampak tetesan air kecil. Asin. Berbau laut. Sejak kedatangan Dimas dan keluarganya, suasana desa Sukamerta berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, ayam-ayam berkokok lebih awal, dan anjing-anjing sering menggonggong ke arah hutan di utara desa tanpa alasan jelas. 3 hari lagi pernikahan malam hari itu akan digelar. Sari dan ibunya sibuk menyiapkan segalanya. Namun semakin dekat harinya, semakin banyak hal janggal yang terjadi. Pagi itu, Sari memeriksa bunga melati yang dipesannya dari pasar kota. Bunga-bunga itu terlihat indah, tapi aromanya aneh. Bukan harum segar seperti biasanya, melainkan tajam dan menyengat seperti melati yang sudah lama direndam air asin. "Bu, bunganya bau laut," kata Sari sambil menatap tumpukan melati di keranjang. "Ah, mungkin salah simpan," jawab ibunya berusaha menenangkan. "Yang penting jangan aneh-aneh dulu, Sari. Ini buat lamaran lo." Namun malam harinya, ketika semua orang tidur, Sari mendengar suara langkah-langkah basah di sekitar rumah. Tep, 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 seolah ada yang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah becek. Ia mengintip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan suara air menetes dari atap. Keesokan paginya, ditemukan jejak kaki berlumpur di teras rumahnya. Tapi anehnya jejak itu hanya mengarah ke dalam rumah, tidak ada jejak keluar. Menjelang sore, datanglah Mbah Sarip, dukun tua yang dihormati di desa itu. Ia diminta Bu Narti untuk membaca doa keselamatan sebelum pernikahan. Begitu melangkah ke ruang tamu, Mbah Sarip berhenti dan menatap sekeliling dengan dahi berkerut. "Kalian akan adakan hajatan besar ya?" tanyanya pelan. "Iya, Mbah. Besok malam lusa. Dimas mau menikah dengan Sari." Mbah Sarip menatap Sari lama sekali. Matanya sayu tapi tajam, seperti menembus kulitnya. "Nak, kau yakin dia manusia?" Sari terkejut. "Maksud Mbah apa?" "Aku semalam bermimpi," ucap Mbah Sarip lirih. "Aku lihat kau berdiri di tepi laut, mengenakan kebaya putih dan seseorang memanggilmu dari tengah ombak. Dia bilang ingin menjemputmu ke rumahnya di bawah air." Ruangan menjadi senyap. Angin berhembus melalui celah dinding, membuat lampu minyak bergoyang. Bu Narti menelan ludah. "Mbah, maksudnya?" "Jangan adakan pernikahan di malam hari. Aku merasa ada sesuatu yang tidak seimbang. Ada yang datang bukan dari dunia ini." Namun sebelum Mbah Sarip sempat melanjutkan, terdengar suara langkah dari halaman. Dimas datang tiba-tiba, tanpa suara mobil, tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum tenang membawa bunga melati di tangannya. "Selamat sore, Mbah," katanya sopan. "Kami datang ingin membantu persiapan." Mbah Sarip menatapnya tajam. "Kau, bau asin sekali, Nak." Dimas tertawa kecil. "Mungkin karena angin laut masih terbawa di badan saya." Sari memandang mereka bergantian. Suasana menjadi aneh, udara seolah menegang. Ketika Dimas menaruh bunga di meja,
setetes air jatuh dari tangannya. Tapi bukan air biasa, warnanya agak keruh dan dari arah bawah meja tercium aroma amis. Malam itu, warga berdatangan membantu menyiapkan tenda dan dekorasi. Tapi sebagian besar merasa gelisah. Salah satu pemuda, Arif, mengaku melihat bayangan orang berjalan di belakang rumah Sari padahal tak ada siapapun. Bahkan tukang sound system yang datang sore itu menolak bekerja malam hari. Entah kenapa, waktu saya pasang kabel, lampunya berkedip sendiri, katanya pucat. Di tengah kesibukan itu, Sari mencoba tersenyum meski hatinya berdebar. Ia ingin percaya Dimas benar-benar kembali untuknya. Tapi setiap kali Dimas memandangnya lama, matanya seperti terlalu dalam, seperti menatap dari balik air. Menjelang tengah malam, semua orang pulang. Sari duduk sendirian di depan jendela kamarnya, menatap bulan yang diselimuti kabut. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan halus, seolah ada pesta di desa sebelah. Tapi saat ia keluar untuk memastikan, suara itu hilang. Yang ada hanya suara laut, lembut tapi nyata, bergulung dari arah bukit. Padahal laut terdekat dari desa itu berjarak puluhan kilometer. Sari memejamkan mata. Ia tahu, sesuatu sedang datang. Sesuatu yang sudah menunggunya lama. Hari pernikahan tiba. Sejak pagi, langit di atas desa Sukamerta tampak aneh, berwarna abu keunguan seolah matahari enggan menampakkan diri. Angin dingin berembus tanpa henti, membawa aroma laut yang menyengat sampai ke halaman rumah Sari. "Udara apa ini, Bu?" tanya Sari lirih sambil menatap keluar jendela. Bu Narti hanya diam menggenggam tasbihnya erat. "Mungkin mau hujan, Nak." Tapi langit tetap kering. Hanya kabut yang perlahan turun menutupi jalanan desa. Menjelang sore, para tetangga mulai berdatangan. Tenda sudah berdiri di halaman rumah, dihiasi bunga melati putih yang anehnya tak pernah layu meski sejak pagi dijemur. Beberapa ibu-ibu berbisik pelan merasa suasana pesta malam itu terlalu hening. Tak ada tawa, tak ada anak-anak berlarian seperti biasanya. Ketika matahari seharusnya belum tenggelam, langit tiba-tiba gelap begitu cepat, seolah malam datang sebelum waktunya. Lampu-lampu gantung dinyalakan, tapi nyalanya redup, bergetar seperti lilin yang ditiup angin halus. Di kejauhan, suara gendang dan gamelan terdengar samar, entah dari mana. Tidak ada yang memasang musik di sekitar rumah, tapi bunyinya jelas, pelan, menjemput sesuatu. Dimas datang tepat setelah azan maghrib berkumandang. Ia mengenakan beskap hitam dan belangkon, terlihat gagah, namun wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ketika berjalan, langkahnya mantap tapi tanpa suara, seolah tanah tidak berani menggemakan pijakannya. Keluarganya datang bersamanya, ayah, ibu, dan dua orang pria yang Sari belum kenal. Semuanya berpakaian rapi, namun tampak berkabut, seakan udara di sekitar mereka tidak sama dengan yang lain. Akhirnya malam ini tiba juga, kata Dimas lembut, menatap Sari yang mengenakan kebaya putih gading. "Kau cantik sekali malam ini." "Terima kasih," jawab Sari pelan, tapi matanya gemetar. Ia ingin bahagia, tapi entah kenapa jantungnya berdetak keras. "Mas yakin ingin menikah malam ini?" "Aku tak sabar lagi, Sari. Setelah malam ini kita akan selalu bersama. Tak ada yang bisa memisahkan kita." Nada suaranya berat, hampir seperti bergaung dua kali di udara. Upacara dimulai. Penghulu yang diundang dari desa sebelah tampak gelisah. Ketika ia memandang Dimas, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. "Nak, kau baik-baik saja?" tanyanya ragu sebelum memulai ijab kabul. "Tentu, Pak," jawab Dimas sambil tersenyum. Tapi senyum itu tak menyentuh matanya.
Ketika ia mengucap ijab kabul, angin kencang tiba-tiba bertiup, meniup semua lilin di tenda. Tamu-tamu menjerit pelan. Namun hanya beberapa detik kemudian angin itu hilang, seolah tak pernah datang. Dan lilin-lilin menyala kembali, sendiri. Tanpa ada yang menyalakan. Suasana menjadi kaku. Tak seorang pun berani bersuara. Usai akad, Sari dan Dimas duduk di pelaminan sederhana. Para tamu mulai makan, tapi banyak yang menolak menyentuh hidangan. Ayam goreng di meja terasa dingin seperti baru keluar dari kulkas. Nasi yang tadi hangat kini keras seperti baru diambil dari panci semalam. Seorang tamu, Pak Rahmat, mencoba bersuara, "Bu Narti, ini nasi." Tapi sebelum sempat melanjutkan, ia tersedak sendiri. Napasnya berat, matanya melotot, dan setelah beberapa detik, ia memuntahkan air asin dari mulutnya. Semua orang menjerit. Dimas hanya menatapnya datar. Dia baik-baik saja, katanya tenang. Hanya kaget. Dan anehnya, Pak Rahmat tiba-tiba tenang, duduk kembali seperti orang bingung, seolah lupa apa yang baru terjadi. Malam makin larut. Jam menunjukkan pukul 9, tapi suasana seperti dini hari. Kabut makin tebal, hingga tenda tampak seperti berada di tengah awan. Dari balik kabut, beberapa tamu mengaku melihat bayangan orang-orang berpakaian serba hitam berdiri jauh di pinggir jalan, menatap ke arah pesta. Tak ada yang mengenal mereka. Sari mulai menggigil. Ketika ia menoleh ke arah Dimas, lelaki itu memandangnya dengan tatapan tajam, penuh kasih, tapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kerinduan bercampur kematian. "Mas," bisik Sari pelan. "Kenapa dingin sekali?" "Karena malam ini, Sari, malam kita berdua," jawab Dimas sambil menggenggam tangannya. Kulitnya lembab, seperti baru saja keluar dari air. Tepat tengah malam, gamelan berhenti. Kabut turun sepenuhnya. Lampu padam. Dan di antara keheningan, terdengar suara tawa pelan dari arah barat, diikuti bau melati yang semakin tajam. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Sebagian tamu berkata mereka pingsan. Sebagian lagi mengaku melihat cahaya biru melingkar di sekitar pelaminan. Yang pasti, ketika fajar mulai menyingsing, semua tamu dan keluarga pengantin laki-laki sudah menghilang. Yang tersisa hanya Sari, duduk di pelaminan, kebaya putihnya basah kuyup, matanya kosong menatap ke arah laut yang tidak ada di desa itu. Fajar belum benar-benar datang. Langit di atas desa Sukamerta masih muram, seperti menahan sesuatu. Kabut belum juga menghilang, meski matahari seharusnya sudah terbit. Di halaman rumah, sisa-sisa pesta berantakan, kursi terbalik, piring-piring pecah, dan bunga melati berserakan di tanah seperti serpihan duka. Sari masih duduk di pelaminan. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, kebaya putihnya basah kuyup. Di tangannya masih tergenggam tangan Dimas, dingin, kaku, dan tak terasa detak nadi sedikit pun. Ia tidak tahu berapa lama mereka duduk di sana. Hanya suara detak jam dinding dari dalam rumah yang terdengar, pelan tapi pasti, seperti menghitung mundur sesuatu yang buruk. Sekitar jam 7 pagi, Bu Narti terbangun. Ia tidak ingat kapan ia pingsan semalam, hanya tahu ketika matanya terbuka, rumahnya sudah sunyi. Tamu-tamu hilang. Tenda kosong. Dan di pelaminan, anaknya duduk dia menatap lurus, dengan Dimas di sampingnya. "Sari." "Nak." Sari menoleh perlahan. "Bu, pernikahannya sudah selesai." "Mana tamunya, Nak?" "Mana orang-orang Dimas?" "Sudah pulang," jawab Sari datar.
Mereka semua sudah pulang ke rumah mereka. Bu Narti mendekat. Wajah Sari tampak kaku, matanya kosong. Ia menatap ke arah Dimas, dan saat itulah darahnya serasa berhenti mengalir. Kulit Dimas mulai membiru. Bibirnya hitam. Dan dari sela-sela bajunya menetes air bening berbau asin. Ya Allah! Bu Narti mundur selangkah. Sari, lepaskan tanganmu. Tidak bisa, Bu, bisik Sari. Dia masih di sini. Beberapa warga datang membantu. Mereka mencoba memanggil penghulu, juga aparat desa. Namun anehnya, semua alat komunikasi mati. HP, telepon rumah, bahkan radio, hanya mengeluarkan suara gemerisik seperti bisikan. Ketika seorang warga, Pak Arif, berani mendekati Dimas, ia menepuk pundaknya pelan. Tapi yang disentuhnya terasa dingin dan lembek, seperti daging tanpa tulang. Saat tangannya terangkat, kulit Dimas terkelupas sedikit, dan di bawahnya terlihat sesuatu berkilau, seperti sisik ikan. Astagfirullah, Pak Arif mundur ketakutan. Dia bukan manusia. Sari berdiri tiba-tiba, menatap mereka dengan mata merah berair. Jangan sentuh suamiku, teriaknya histeris. Dia sudah menikah denganku. Kau dengar? Dia milikku. Suasana menjadi kacau. Para warga berlarian keluar rumah. Tapi ketika mereka melewati halaman, bau amis laut semakin kuat, membuat sebagian dari mereka muntah. Dan dari arah utara desa terdengar suara ombak bergulung, padahal tak ada laut di sana. Siang itu, Sari mengurung diri di kamar bersama jasad Dimas. Ia bicara sendiri, tertawa, lalu menangis. Kadang terdengar suaranya berbisik lembut. Mas, jangan pergi lagi ya. Kali ini aku ikut kemanapun Mas pergi. Lalu disusul dengan tawa pelan, dan suara air menetes di lantai kayu. Ketika Bu Narti memberanikan diri mengintip lewat celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sari sedang menyuapi Dimas, nasi yang sudah basi, tapi Dimas membuka mulutnya perlahan, dan makanan itu lenyap begitu saja tanpa mengunyah. Di bawah tubuh Dimas, lantai kayu rumah mulai lembab dan busuk. Setiap jam, air menetes dari sana, membentuk genangan kecil yang berbau asin dan amis. Namun tak seorang pun berani masuk untuk menghentikannya. Malam harinya, ketika warga desa berkumpul di luar rumah Sari untuk berdoa, lampu-lampu di sekitar padam satu persatu. Dari dalam rumah terdengar suara gamelan halus, sama seperti malam sebelumnya, diiringi suara langkah banyak orang berjalan, tapi berat, lambat, dan basah. Seolah tamu-tamu yang hilang itu kembali dari tempat yang lain. Sari, terdengar suara Dimas dari dalam, pelan tapi jelas. Malam ini milik kita. Jangan biarkan siapapun memisahkan kita. Bu Narti menjerit dari luar, mengetuk pintu keras-keras. Sari, bukalah pintu. Itu bukan Dimas, nak. Itu bukan dia. Tapi pintu tak pernah terbuka. Yang keluar hanyalah angin lembab bercampur aroma laut yang kuat dan suara tawa lirih dari dalam rumah. Tawa dua orang. Malam kembali turun di desa Sukamerta. Tapi malam kali ini bukan malam biasa. Langit seperti diselimuti kabut hitam yang menekan. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, hanya sunyi yang berat, seperti menunggu sesuatu datang. Warga menutup rapat pintu mereka. Tak ada yang berani keluar sejak pernikahan aneh itu. Namun dari rumah Sari, suara gamelan terdengar lagi. Lembut, lirih, tapi menggetarkan. Bersama dengan suara langkah kaki, berlumpur dan berair.
Pak Arif, yang tinggal paling dekat, nekat mengintip dari balik jendela rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan hitam berjalan memasuki halaman rumah Sari. Puluhan, mungkin lebih. Semua mengenakan pakaian pengantin, wajahnya samar oleh kabut, dan tubuh mereka meneteskan air seperti baru keluar dari laut. Di depan mereka, berdiri Dimas, menatap ke arah Pak Arif dengan senyum yang tidak manusiawi. "Jangan ganggu pernikahan kami," suaranya menggema. "Mereka hanya ingin berpesta, satu malam lagi." Pak Arif mundur ketakutan. Tapi ketika ia berbalik, di dalam rumahnya sendiri sudah ada seorang tamu. Seorang perempuan mengenakan kebaya putih basah, dengan mata kosong menatapnya. "Sudah waktunya kau ikut merayakan, Pak," bisiknya lirih. "Mereka menunggumu." Pak Arif menjerit, tapi suaranya lenyap di telan kabut. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Arif terbuka lebar. Di dalamnya kosong. Tak ada tubuh, hanya jejak air berlumpur menuju arah rumah Sari. Sementara itu, dari kota datang seorang pria bernama Raffi, sahabat lama Dimas. Ia membawa kabar yang membuat semua warga merinding. "Kalian bilang Dimas menikah di sini?" tanyanya tak percaya. "Itu mustahil. Aku baru pulang dari kota. Aku yang mengevakuasi mobil mereka. Aku yang mengangkat jasadnya dari jurang." Bu Narti hampir jatuh pingsan mendengarnya. "Jadi benar, Dimas sudah meninggal?" Raffi mengangguk pelan. "Bukan hanya dia. Ayah, ibu, dan adik-adiknya juga. Tapi, waktu kami temukan, wajah Dimas masih utuh, seolah dia hanya tidur. Dan anehnya, ia menelan ludah. Di jasadnya ada bekas gelang merah di pergelangan tangan. Tapi gelang itu hilang saat kami angkat. Padahal katanya, itu gelang yang diberikan Sari waktu mereka berpisah." Semua terdiam. Bu Narti menutup mulutnya dengan tangan. "Sari juga masih memakainya," gumamnya pelan. "Mereka punya gelang yang sama." Sore harinya, Raffi dan beberapa warga memberanikan diri mendekati rumah Sari. Pintu depan tertutup, tapi di dalam terdengar suara orang tertawa, bercampur musik gamelan. Mereka mengintip lewat celah dinding, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Rumah itu penuh dengan tamu. Tapi bukan manusia. Bayangan-bayangan hitam duduk rapi di kursi, tubuh mereka membusuk, pakaian mereka basah kuyup. Di pelaminan, Sari dan Dimas menari perlahan, saling menatap penuh cinta, sementara air mengalir dari lantai hingga keluar rumah. "Astagfirullah, itu bukan pesta," bisik Raffi. "Itu pemanggilan." Saat itu juga, salah satu tamu menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, tapi tajam, dan dari bibirnya keluar suara serak seperti dari dasar laut. Tidak sopan mengintip pesta orang mati. Pintu rumah mendadak tertutup keras. Angin kencang berembus, dan dari sela-sela papan rumah, keluar bau busuk amis seperti bangkai ikan yang tenggelam. Raffi menarik warga menjauh, tapi dari belakang mereka terdengar suara tawa Sari, lembut dan bergetar. "Kami bahagia sekarang, jangan ganggu kami." Malamnya, kabut tebal menutupi seluruh desa. Orang-orang mendengar langkah kaki di atap rumah mereka, suara air menetes dari langit-langit, dan bisikan halus yang memanggil nama-nama warga satu persatu. Beberapa yang tak kuat iman, menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya pakaian basah dan jejak lumpur menuju arah rumah pengantin. Satu persatu, desa itu mulai tenggelam dalam kutukan. Kabut belum juga sirna dari desa Sukamerta.
Sudah 3 hari berlalu sejak malam pesta kematian itu, dan desa terasa seperti tempat yang terjebak di antara dua alam. Warga yang masih hidup menutup diri, tak ada yang berani lewat di depan rumah Sari. Setiap malam, dari rumah itu masih terdengar suara gamelan lembut dan tawa samar, seolah pernikahan itu tak pernah usai. Namun Raffi tidak menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang harus diungkap, sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar kisah cinta yang berakhir tragis. Raffi kembali ke lokasi jurang di mana mobil Dimas ditemukan seminggu sebelumnya. Kabut tebal menggantung di sekitar sana, dan bau asin laut terasa meski jaraknya puluhan kilometer dari pesisir. Ia menatap ke bawah, batu-batu besar masih berlumut, dan di antara rumput liar, ia menemukan sesuatu yang berkilau. Sebuah gelang merah, identik dengan yang pernah dipakai Dimas dan Sari. Ketika ia menyentuhnya, hawa dingin langsung merayap ke tulang. Di telinganya terdengar bisikan samar, seperti suara perempuan memanggil dari bawah air. Kembalikan yang sudah diikat, sebelum semuanya tenggelam. Raffi mundur. Dadanya sesak. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jurang. Seorang perempuan berpakaian kebaya putih, wajahnya pucat, matanya menatap kosong. Sari, panggilnya ragu. Tapi perempuan itu hanya tersenyum. Lalu tubuhnya meluncur jatuh ke dalam jurang, tanpa suara. Ketika Raffi melihat ke bawah, tak ada apa-apa. Hanya air laut yang beriap pelan di dasar jurang, padahal tempat itu seharusnya jauh dari pantai. Raffi kemudian menemui Mbah Kirun, tetua desa yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Pria tua itu menatap gelang merah di tangan Raffi dengan ekspresi ketakutan. "Kau seharusnya tidak menyentuh itu, Nak," katanya dengan suara serak. "Itu bukan gelang biasa. Itu gelang pengikat arwah laut." "Arwah laut?" tanya Raffi tak percaya. Mbah Kirun menatapnya lama, lalu mulai bercerita. Dulu, di tempat yang sama dengan jurang itu, pernah terjadi kecelakaan kapal puluhan tahun lalu. Para penumpangnya tak pernah ditemukan. Tapi warga percaya, mereka bukan tenggelam ke laut, melainkan ke dimensi air yang tersembunyi di bawah tanah. Ada roh-roh yang tinggal di sana, mencari manusia untuk dijadikan pasangan. Kadang mereka meminjam tubuh orang mati untuk menikah dengan yang masih hidup. Raffi menatap gelang merah itu dengan gemetar. Jadi, Dimas bukan lagi manusia, potong Mbah Kirun. Ia sudah jadi penjaga air, roh yang terikat. Dan gelang itu adalah perjanjian. Siapapun yang memakainya akan menyusul ke alam mereka. Sari, bisik Raffi. Dia masih memakainya. Mbah Kirun berdiri dengan susah payah. Kalau begitu, kau harus memutuskan ikatan itu malam ini juga, sebelum purnama naik. Kalau tidak, desa ini akan ditarik ke bawah air bersama mereka. Malamnya, Raffi kembali ke rumah Sari dengan gelang merah itu. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara gamelan, lebih nyaring dari sebelumnya, seperti berasal dari dasar air. Ia melangkah perlahan. Udara di dalam rumah lembab, dingin, dan berbau asin. Di ruang tamu, TAM pernikahan masih berdiri, tapi bunga-bunganya sudah layu. Di pelaminan, Sari duduk mengenakan kebaya putih, tersenyum ke arah Raffi. "Mas Raffi datang juga," katanya lembut. "Dimas sudah menunggu." Raffi menatap ke arah belakang Sari, dan melihat Dimas berdiri di sana. Wajahnya pucat, kulitnya membiru, dan matanya kosong. Tapi senyumnya sama seperti dulu, hangat dan lembut. "Kami bahagia sekarang," ucap Dimas pelan.
Tapi kami butuh satu saksi terakhir, supaya pernikahan ini abadi. Raffi menggenggam gelang di tangannya erat-erat. Dimas, kau sudah mati. Jangan seret dia bersamamu. Sari berdiri perlahan, matanya menatap Raffi dengan marah. Kau bohong. Dia hidup. Aku bisa merasakannya. Ia menatap Dimas, lalu menggenggam tangan pria itu, dan dari genggaman itu, air mulai keluar dari sela jari mereka. Lantai rumah tergenang. Udara berubah menjadi kabut air asin. Raffi melempar gelang merah ke arah mereka sambil berteriak. Kembalilah ke tempat asalmu. Gelang itu jatuh di antara mereka, memercikan air asin yang mendesi seperti darah terbakar. Seketika, gamelan berhenti. Suara tawa sirna. Dan rumah itu bergetar hebat, seperti ditarik oleh kekuatan dari bawah tanah. Sari menjerit, "Mas Dimas!" Tapi tubuh Dimas sudah mulai larut, berubah menjadi air yang berputar-putar, menyeret semuanya ke arah lubang hitam di lantai. Dalam detik terakhir, Raffi menarik Sari keluar dari rumah, sebelum bangunan itu runtuh ke dalam genangan air asin yang muncul entah dari mana. Ketika semuanya tenang, hanya suara ombak yang tersisa di tengah desa yang jauh dari laut. Keesokan harinya, rumah Sari lenyap tanpa jejak. Hanya ada cekungan tanah basah, dan di tengahnya, dua gelang merah terikat satu sama lain. Raffi menatapnya lama. Ia tahu kutukan belum berakhir. Karena dari dalam tanah basah itu, samar-samar terdengar suara gamelan kembali, mengiringi tawa pelan sepasang pengantin yang tak pernah benar-benar berpisah. 3 hari telah berlalu sejak rumah Sari tenggelam. Kabut mulai menghilang, tapi desa Sukamerta tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Beberapa warga pindah, sebagian jatuh sakit, dan sisanya hanya bisa berdiam dengan doa yang tak pernah berhenti. Namun Raffi, ia masih tinggal. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan samar dari arah bekas rumah itu. Suara yang datang bersama aroma laut dan desir ombak yang mustahil ada di tengah desa. Dan setiap kali ia tidur, mimpi yang sama selalu datang. Sari berdiri di bawah air, tersenyum padanya, mengenakan kebaya putih yang melambai lembut di dalam gelombang. Di sampingnya, Dimas menatap Raffi dengan mata kosong. Terima kasih sudah menyelamatkannya, kata Sari di dalam mimpi. Tapi laut selalu menuntut satu pengganti. Raffi terbangun setiap kali mendengar kalimat itu, dadanya terasa berat, kulitnya basah seperti baru keluar dari air. Dan setiap kali ia melihat ke cermin, matanya tampak sedikit lebih gelap, seperti menyimpan bayangan ombak di dalamnya. Suatu sore, Raffi memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Ia tidak ingin tinggal lebih lama di tempat yang terasa separuh hidup, separuh mati itu. Namun sebelum berangkat, ia datang sekali lagi ke lokasi bekas rumah Sari. Tempat itu kini menjadi kolam dangkal berair jernih, tenang seperti kaca. Di dasar kolam itu, terlihat dua gelang merah yang saling bertaut. Raffi berlutut, menatap air itu lama. Lalu sesuatu membuatnya terpaku. Bayangannya di permukaan air bukan dirinya. Yang terlihat adalah Dimas. Tersenyum. Dan perlahan mengulurkan tangan dari dalam air. Kau telah memanggilku Raffi, suara itu bergema pelan. Sekarang kau pengganti pengantin. Air bergetar hebat. Raffi mundur, tapi kakinya terpeleset ke dalam kolam. Air yang tadinya setinggi lutut tiba-tiba menarik tubuhnya ke bawah, jauh lebih dalam dari yang seharusnya ada. Ia menjerit, tapi udara hilang dari paru-parunya. Gelap, dingin, hening. Saat matanya terbuka, ia tidak lagi berada di kolam. Di hadapannya terbentang istana di bawah laut,
berkilau dengan cahaya biru kehijauan. Gamelan berdentang lembut di kejauhan. Dan di tengah ruangan luas itu, berdiri dua sosok, Sari dan Dimas, berpakaian pengantin lengkap. "Selamat datang Raffi," ucap Sari lembut. "Sekarang kau menjadi saksi abadi bagi pernikahan kami." Raffi mencoba berlari, tapi tubuhnya berat, gerakannya lambat. Ia melihat tangannya, kulitnya mulai bersisik, dan darahnya terasa asin di mulut. Dimas menepuk bahunya, tersenyum dengan mata yang berkilau seperti mutiara laut. "Kau sudah dipilih Laut Raffi. Di dunia atas, orang akan mengira kau hilang. Tapi di sini, kau akan tinggal bersama kami." Gamelan berdentang lagi, dan arwah-arwah tamu yang dulu hadir di pesta itu muncul satu persatu, melayang di sekitar mereka, menari perlahan di bawah air. Suara mereka bergaung dalam nyanyian yang tak bisa dimengerti manusia. Dan di tengah-tengah mereka, Sari menatap Raffi dengan mata penuh duka. "Maafkan aku," bisiknya. "Kutukan ini tidak bisa diputuskan. Setiap kali cinta dan kematian bersatu, laut akan menuntut satu jiwa baru." Air di sekeliling mereka mulai berputar, membentuk pusaran besar. Raffi menjerit, tapi suaranya hanya menjadi gelembung kecil yang lenyap di kegelapan. Gelang merah muncul di pergelangan tangannya, terikat dengan gelang milik Dimas dan Sari. Lalu semuanya gelap. Beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan sesuatu di kolam bekas rumah Sari. Airnya sudah surut, tapi di dasarnya terlihat 3 gelang merah terikat jadi satu. Tak ada yang berani menyentuhnya. Karena setiap malam, ketika angin berhembus dari arah utara, terdengar suara gamelan halus, dan kadang, samar-samar, tawa 3 orang di antara desiran angin. Tawa pengantin dari dasar laut.